sama teman-teman. Udah on kamera. Oh, kakak taruh. Ada yang mau join dulu. Masuk sekolah baru. Ayo, boleh di-on-kan dulu kameranya karena kakak mau screenshot dan sudah jam 9:10 ya. Oke, boleh kayak semua senyum dulu, semuanya senyum. Satu. Itu siapa? 1, 2, 3. Oke. Tadi yang belum screenshot atau foto di akhir ya. Nah, karena udah jam 9, kakak mau mulai. Kakak mau share screen. Nanti kalau udah muncul share screen-nya, boleh angkat tangannya kayak gini ya. Oke, sip. Oke. Sebentar ya. Alamak. Kak, belajarnya apa? Wah, nanti kakak akan beritahu ya. Kakak mau share screen dulu nih. Bentar ya. Aja lah. Kalau ngomong belajar apa? Kayaknya IPS sama Kalau kemarin belajar apa? Kalau kemarin belajar apa? IPA bahasa Indonesia. IPA bahasa Indonesia. jawab syarat dong. IPA bahasa Indonesia. Oh, ya. Kenapa gambarku diam aja sih? Nah, Sudah terlihat kah screen-nya? Sip. Oh, terlihat teman-teman. Kayaknya semua udah sukses. Sama enggak? Kalau Udah sabar ya, Alfat. Jangan sabar ya, ini udah sebentar. Nih, sekarang udah terlihat belum? Kurang gede. hari ini happy why? Lah, semoga aku ketemu temanku lagi. Iya, amin. Oke. Bukan teman sini, tapi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 ya. Selamat pagi, Kak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Di hari Jumat. Di hari Jumat, awal bulan. Tanggal berapa sekarang? 3 bulan apa? Bulan September. 2021. Betul ya, 2021. Oh ya, waalaikumsalam Pak Sudimin. Selamat pagi Pak. Terakhir pindahan dari 5A 5B 4. Masya Allah. Sekarang 4B ya. Iya, Pak. Lanjut aja ya Kak. Iya, terima kasih Pak Sudimin. Sama-sama. Oke, saya izin lanjut ya Pak. Iya. Nah, tadi kakak sudah nanya kabar ya. Bulan September nih, berarti kita udah hampir 20 tahun ya. Kalau udah masuk bulan yang berber nih. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak keluarga hari ini? Baik, alhamdulillah. Sampai ketemu teman kelas 4D di pinggir kali. Iya, betul. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, baik anak-anak, orang tua, dan keluarga di rumah. Nah, kakak mau tanya nih, siapa hari ini yang sedang happy? Saya. Siapa yang happy? Tunjuk tangan. Wih, ada yang tunjuk 2 tangan. Nah, kakak mau tanya kenapa? Biasa aja. Ada biasa aja. Kenapa yang happy? Kenapa hari ini happy? Atau senang? Senang. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang membuat kalian senang hari ini?
Kalau kakak hari ini senang Belajar karena sama Kak Cynthia. makasih ya, kakak juga hari ini senang banget ketemu sama 4B karena kita mau belajar bareng-bareng. Nah, sebelum kita belajar kita perlu berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Melisa, boleh Melisa. Mari teman-teman kita berdoa. Ayo berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Wahlul lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, kita harus bersyukur hari ini. Apa menurut anak-anak apa itu bersyukur? Ada yang tahu nggak? Bersyukur. Iya, ada yang tahu bersyukur itu apa? Nah, Kita sebetulnya itu alhamdulillah apa yang kita dapatkan. betul, alhamdulillah apa yang kita dapatkan. Kalau hari ini kita bisa bersyukur tentang apa ya? Bisa bertemu teman-teman. Betul, bisa Bisa bertemu teman-teman di belajar Zoom. bersama. Walaupun di rumah Iya. aja. Iya, masih diberi kesehatan ya. Iya. Masih bisa bangun pagi dan lain-lain. Jadi Masih banyak ya. bisa sekolah. Iya, betul. Masih bisa sekolah walaupun dari rumah. Dari salah satu aku tahu namanya saya tak pernah main dari kelas yang 1B ini. Saya rumahnya dekat sama dia. Iya, ya. Ya, jadi banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita syukuri hari ini seperti kesehatan dan lain-lain. Dan kakak juga mengingatkan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ada yang masih ingat juga ya? Prokes, betul. Kalau disingkat apa aja prokesnya? Gigi Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, Iya, menghindari kerumunan, mencuci tangan dan masker, menghindari mobilitas, betul. Memakai masker keluar rumah. menghindari mobilitas. Ya, betul. Wah, menjaga jarak. iya, menjaga jarak. Oke, berarti masih ingat semua ya? Tangan. Ya, mencuci tangan. Oke, tadi ada yang nanya juga ke kakak. Kak, hari ini kita akan belajar apa? Ada 5 hal yang harus kita lakuin. Iya, betul. Kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia tentang kata tanya pada teks wawancara, dan IPS kita tentang akan belajar pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kriteria wilayah. Kita akan belajar apa aja sih kata tanya yang ada pada bahasa Indonesia. Lalu yang IPS kita juga akan belajar pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kriteria wilayah yang berbeda-beda. Tapi sebelum mulai, siapa yang mau main games dulu? Saya. Langsung aja Saya. pelajarannya. Nah, gamesnya seperti ini. Clue-nya perhatikan baik-baik. Ya, apa clue-nya? Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Baik-baik. Jadi kakak akan play atau memutar video hanya 1 kali. Lalu setelah itu kakak akan memberikan pertanyaan terkait video yang kakak putar. Nanti pertanyaannya dijawab berdasarkan videonya ya. Jadi diperhatikan semua gambar, semua yang ada di video pokoknya ya. Baik. Sip. Ya, kakak mulai ya. Kakak cuma play 1 kali aja. Oke. Alamak. Jadi jam berapa? Aku punya lagi di kantor. Itu lihat jamnya tuh di belakang kita tuh. Ya. Aku diam aja nih orang jam. Nah, pertanyaannya apa
baju yang dipakai Pak Sugimin di video tersebut? Warna putih. Warna putih. Putih, putih. Kayaknya warna biru deh. Putih. 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 Bener ya warna putih ya? Putih. Coba kita lihat ya tadi ya. Bener gak warna putih? Itu lihat jamnya tuh di belakang kita tuh. Mana Pak Sugi? Ya betul warna putih, hebat konsentrasinya. Jelas kelihatan. Betul. Coba sekarang kakak mau tanya pertanyaan yang lain. Maksudnya apa sih? Nih sekarang ada gambar baru ya. Ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Ya pokoknya perhatikan semuanya nanti pertanyaannya berdasarkan gambar ini. Coba dilihat gambarnya. Yang dihitung-hitung juga boleh, dicari-cari juga boleh. Kakak kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya apa lagi yang dicari? 8, 9, 10. Sudah ya? Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah pohon yang berwarna coklat pada gambar tersebut? 6. Ada 6. 6. Nah, kita lihat ya. Ada 7. Nah, ada berapa? Coba yang berwarna coklat. 1, 2, 7. Beda 1. 7. 7. Kita ada 6. Hanya Ya, betul ada 7. Wah, hebat nih yang benar. jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kayaknya ada simbol-simbol ya di gambar tadi. Nah, simbol tanda yang di bawah ini yang benar adalah yang mana? Tanda tanya warna ungu. Tanda tanya Warna warna apa? ungu. Tanda tanya warna ungu. Tanda tanya warna ungu. Oke, betul. Ya, tanda tanya warna Yang kena ungu. Tanda tanya. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan nih tentang kata tanya. Tadi kan kita udah tanya jawab bareng ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat rules atau peraturan di Zoom? Jangan berisik. Jangan berisik, tertib, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok. Nah, Tidak boleh beruntung chatnya di disable ya. Kerjakan tugas. Tidak Ya. Ya, betul ya. Kenapa sih kita perlu ada peraturan? Kakak mau tanya deh. Menurut kalian kenapa kita perlu ada peraturan? Baik di Zoom atau Supaya Disiplin. supaya disiplin. betul disiplin, tertib. Kalem. Iya, betul. Nah, sekarang ini kakak mau menjelaskan sedikit ya. Dan agar materi atau suara kakak terdengar jelas, nanti kita gantian ya ngomongnya ya. Oke, baik, bisa. Oke, sip. Tadi kita udah nyari Apa? simbol tanya ya, simbol tanda tanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, coba kakak akan berikan contohnya. Nih, contoh nanti ikutin bareng-bareng ya setelah kakak ya. Contoh kalimat tanya. Intonasinya tadi naik atau turun? Naik. Naik. Betul. Naik. Ya. Kakak akan contohkan ya. Pertama, ada kalimat tanya seperti ini. Siapa namamu? Coba ya. 1, 2, 3. Siapa namamu? Nah, Siapa namamu? ya, betul. Kayak gitu ya. Yang kedua, Siapa namanya? bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Bukan dijawab ya. Bukan dijawab, tapi diikutin.
Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, yang ketiga. Di mana alamat rumahmu? Semangat murah. Di mana alamat rumahmu? Iya, Mana alamat rumahmu? betul. Nah, sekarang kakak yang keempat ada dua pilihan. Kira-kira mana yang benar nih? Yang pertama cara bacanya seperti ini. Mengapa kamu bersedih? Yang kedua, mengapa kamu bersedih? Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Kedua. Betul ya. Sedih. Iya. Oke, kakak lanjut. Nah, jadi ada banyak sekali kata tanya ya. Yang pertama ada apa? Coba dibaca yang warna kuning. Siapa? Siapa? Nah, kalau Mengapa? siapa mengapa? Terus ada apa lagi? Apa? Apa? Di mana? Mana? Bagaimana? Berapa? Berapa? Kapan? Bagaimana? Di mana? Nah, kalau siapa itu, kalau kata tanya siapa itu menunjukkan atau menanyakan orang atau subjek. Contohnya, coba. Siapa yang menanam pohon mangga itu? Nah, kayak gitu ya. Coba dibaca siapanya. Ada yang mau baca arti siapanya? Siapa yang menanam pohon? Saya. Ya, Quinsa. Ya, Quinsa coba dibaca Quinsa. Saya mengapa Kak? Saya mengapa yang menanam pohon mangga itu? Ya, betul. Siapa? Contohnya seperti itu ya. Jadi siapa untuk menanyakan orang atau subjek. Kalau misalkan siapa yang menanam pohon mangga itu kira-kira jawabannya kayak gimana? Katanya berarti itu bukan siapa mengapa apa gimana. Ya, menanyakan orang ya. D. Nah, kalau mengapa? Coba siapa yang mau baca mengapa? Saya. Siapa nih? Ya, Akila. Boleh Akila. Abis Akila, yang apa? Arfa. Yang di mana? Nurifa. Mengapa kita harus menghemat energi? Kalau mengapa digunakan untuk? Bertanya. Menanyakan apa? Kalau mengapa? Alasan terjadinya suatu peristiwa. Iya, jadi mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab ya? Atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kita harus apa itu? Menghemat energi. Iya. Nah, itu kan berarti menanyakan alasan ya. Alasan mengapa kita harus menghemat energi. Oh iya. Kalau jawabannya oke, yang ketiga apa? Siapa yang mau baca tadi? Arfa ya? Arfa baca tadi, Arfa. Ya, Arfa. Arfa. Saya. Apa yang terjadi jika kita membuang sampah ke sungai? Ke sungai. Yang Kalau terjadi apa? adalah menanyakan peristiwa yang terjadi. Iya, menanyakan peristiwa yang terjadi ya. Jadi apa yang terjadi nih kalau misalkan kita membuang sampah ke sungai? Kira-kira apa jawabannya? Karena itu paling sungainya Karena itu kan itu jatuh ke menyebabkan lautan. banjir. Sampahnya kan banyak. Banjir, sungainya mampet ya. Iya, Yang sekarang tersakit juga hewan yang di laut bisa keikat lagi. iya betul. Lalu yang keempat, di mana Nurifa? Coba dibaca Nurifa. Di mana kita bisa menghemat harta karun. Iya, betul. Nanyanya kayak Nurifa nih. Di mana kita ya? Karun. Kenapa? Aku mau minum. Iya, boleh silakan. Silakan boleh. Sama data Cynthia saya juga haus. Ya, boleh. Sambil didengarkan ya. Juga. Ya, ambil minumnya jangan lama-lama ya. Diletakkan di dekat laptop atau HP-nya, tapi perlu dilihat juga jangan sampai ketumpahan. Tadi Nurifa lanjut ya. Nurifa udah bagus tuh cara bertanyanya. Di mana kita bisa menemukan harta karun? Nah, di mana Nurifa? Di akhir itu.
Ya, jadi nggak ada yang tahu ya tempat letak harta karun. Kalau di mana untuk menanyakan apa? Tempat peristiwa. Atau peristiwa. Atau lokasi. Lokasi. Ya, betul. Oh my god, kenapa aku gak jawab dari tadi? Harusnya aku udah ngomong lokasi. Ya, coba. Ya, boleh Syahdan. Syahdan yang baca yang bagaimana? Bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Agar tetap bersih. Ya, betul. Kita Nah, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan apa ya, Syahdan? Peristiwa atau Cara. Wah, Menanyakan cara ya. Menanyakan cara pada suatu peristiwa. Nah, maksudnya cara adalah ini kita pengen tahu nih cara atau langkah-langkah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, Syahdan kakak mau nanya, kalau misalkan bagaimananya diganti dengan apa ya? Di mana? Kira-kira masuk nggak? Di mana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Enggak masuk akal. Nggak masuk Tidak ya? masuk. Nggak cocok ya? Masuk akal, gak masuk akal. Oke, baik. Lalu yang ke Ya, Nen, saya berapa? tunjuk tangan. ya boleh Valen. Berapa luas tanah yang dimiliki Pak Al-Fatih? Mana nih Pak Alfat? Ada nggak ya Pak Alfat? Bagus tuh yang olahraganya itu kena kamera. Nah ya, Valen, kalau berapa untuk menanyakan apa? Kenapa ada yang Kayak bawa kita bawa menanyakan itu misalnya hartanya gitu. Ya, menanyakan jumlah ya, menanyakan jumlah. jumlah atau banyak. Nah sekarang kakak coba mana nih? Mau tanya berapa luas tanah yang dimiliki Pak Alfat? Ada yang namanya Pak Alfat gak ya di 4B? Ada. Ada. Pak Alfatnya mau jawab gak ya Pak Alfat? Bener gak nih? Pak Alfat juragan tanah kayaknya. Amin ya. Oh ini Alfatnya nih. Oke sekarang yang terakhir. Pertanyaan apa? Kapan? Kapan? Mau baca yang Kapan? kapan? Kapan Luki mulai melihara kucing? Ya, beneran ternyata Lucky mulai kucing ya? Iya beneran Luki punya kucing. Iya. Namanya Muza. Oh namanya Moza. Nah kalau kapan? Lucky karena Kak. Muza. Nah Lucky. Namamu Lucky. Namanya Moeza. namanya Moeza. Nah kalau kakak mau nanya ke Lucky, kalau kata tanya kapan itu untuk digunakan menanyakan apa ya? Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Iya, contohnya apa nih? Kapan Lucky juga ya itu. memelihara Kapan kucing? Lucky mulai memelihara kucing? Iya, kapan Lucky? Ini kakak nggak salah. Kalau Lucky memelihara kucing, September Lucky 2 punya bulan kucing. bulan yang lalu melihara. Lucky beneran memelihara. Lucky punya kucing. Nah, namanya tadi siapa? Moeza ya? Mending kun bener. Iya. Moeza. Moeza iya. betul. Jadi di sini di kasus B ada 3 orang ya yang punya kucing. Tadi ada Arfa, Saya juga punya kucing. Khadijah, Lucky ada lagi yang punya kucing. Saya punya Wah, Saya punya banyak ya. kucing. Oh nggak punya, ada yang punya, iya nggak apa-apa. Nah sekarang coba kakak mau games lagi. Tunjukkan kata tanya pada kalimat berikut ini. Ada nomor 1, siapa idolamu? Kata tanyanya yang mana? Siapa? 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 Lalu yang kedua, Bagaimana? kalau siapa menanyakan apa? Menanyakan orang, betul. Kalau bagaimana menanyakan? Kejadian, peristiwa atau cara ya. Nah, kalau yang ketiga nih, Di mana? Di mana? Di mana? Iya.
Kalau di mana menanyakan apa? Di mana tempat peristiwa atau di mana Di mana alamat rumahmu? Menanyakan tempat atau lokasi ya. Lalu selanjutnya, menurutmu mengapa kita harus belajar? Mengapa? Mengapa? Yang mengapa? Mengapa? Nah, kalau mengapa itu menanyakan apa ya? Penyebab atau Menanyakan penyebab atau terjadinya peristiwa. terjadinya peristiwa. Iya, betul. Wah, hebat-hebat. Nah, sekarang yuk kita coba buat kalimat ceritanya kita lagi mewawancarain seorang penjual masker. Yuk kita coba yuk. Kira-kira kalau kita lagi bertemu penjual masker terus mau wawancara, kalau menanyakan apa, kira-kira menanyakan apa ya? Kalau kata-katanya apa? Kalau yang mau memberikan pertanyaan kepada penjual masker, coba siapa? Panaya boleh atau Ali Fatin? Kira-kira kalau kata tanya apa yang ditanyakan ke penjual masker itu seperti apa? Apa yang terjadi? Apa? Apa ada yang membeli maskernya? Kenapa? Kenapa Abdul Malik? Apa ada yang membeli maskernya? Ya, bisa. Beli. Atau seperti ini ya, apa yang Bapak jual gitu, atau jenis apa yang Bapak jual maskernya gitu ya. Siapa nama Bapak? Nah, kalau siapa pertanyaannya apa? Siapa yang menjual masker? Siapa yang menjual Siapa yang masker? menjual masker? Terus ada lagi, siapa yang membeli masker ya? Kapan Bapak menjual masker? Namanya saja. Ya, betul. Kapan? Di mana Bapak Kapan Bapak menjual Kapan Bapak menjual masker? Ya. di mana Bapak Di mana Bapak menjual masker? Ya, mana betul. Bapak menjual masker? Berapa harga maskernya? Masker. Berapa hasil maskernya? Berapa penghasilan maskernya? Penghasilan. Penghasilan masker. Mana Bapak? Mengapa Bapak Mengapa Bapak Mengapa menjual Bapak masker? menjual masker? Mengapa Bapak menjual masker? Terus kalau bagaimana? Bagaimana Jual masker. Bagaimana Bapak Bagaimana menjual masker? Nah, kalau bagaimana Bapak cara jualnya? bagaimana cara menjual? Bagaimana cara menjual masker? Bagaimana bisa Ya, kenapa? Bisa dibukukan Bapak jual masker? Ya, kenapa nih? Sebentar ya, ada yang mau bertanya nih. Kenapa Kinezia? itu bisa ada di buku tema enggak? Kalau ini nggak ada di buku tema. Kakak lupa deh halaman berapanya. Cuman nanti kakak share ya. Itu ininya, bolehnya PPT-nya. tulis di buku tulis. Oh, nanti aja setelah ini. Setelah ini kakak share ininya PPT-nya ya. Nanti kalian bisa tulis setelah Zoom. Nah, kalau bagaimana cara menjual, kira-kira jawabannya seperti apa ya? Jawabannya apa? Nggak tahu. Gak tahu. Nggak tahu. Nah, atau juga pertanyaannya bisa kayak gini, bagaimana cara memilih masker yang benar, yang baik, atau yang bagus ya? Masker yang bagus, seperti itu. Ini ya contohnya, pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, bagaimana, kalau kita menanyakan atau mewawancarai seorang penjual masker. Iya. Tugasnya itu. Nah, tugasnya adalah kan tadi kita tentang penjual masker ya. Nah, Gimana tugasnya Bapak menjual masker?
tugasnya kalian buat juga sama kayak tadi, cuman bedanya adalah kalian ceritanya mewawancarai petani Petani padi. padi. Oke, oke. Bisa? Agak boleh sama Bisa. apa? Apa yang Bapak Bisa ya, tani? gampang ya. Gampang. Itu boleh kopi nggak? Ya. Cuman buat pertanyaannya yang bagus ya. Oke. Ya. Kak Cynthia, kita buat kopi. Cynthia. Ya, ceritanya kalian mewawancarai petani padi, buat pertanyaannya ada 7 nih kayak gini ya. Siapa petani? Bukan siapa petani padi, tapi dipikirkan juga kira-kira kalau misalkan kalian menanyakan seperti itu bisa dijawab gak nih sama bapaknya gitu. Siapa yang Ntar habis gituin dijawab. Nggak usah dijawab, pertanyaannya aja. Bikin kayak gini aja ya. Kalau dijawab, Oke. makin nilainya kosong. Ya. Jakannya di buku tulis ya. Nanti difotokan hasilnya lalu masukkan ke Google Classroom ya. Oke. Kak Cynthia, kalau kalau disuruh jawab sama orang, kita gimana kalau dia nggak percaya? Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas yang ini? Apakah sudah Kita cukup belajarnya jelas? IPA. Ini kita ada IPA doang nggak sih? IPS doang. Ini masih bahasa Indonesia kan tentang kata tanya. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini dulu sebelum kakak lanjut? Cukup jelas? Cukup jelas tugasnya? Kak, Oh iya. ntar belakangnya dikasih tanda tanya. Iya betul, jangan lupa pakai tanda tanya ya. Harus pakai tanda tanya ini. Ya, jangan lupa. Nanti kalau nggak ada simbol tanda tanyanya, nilainya berkurang. Nilainya berkurang ya. Harus pakai tanda tanya. Oke? Oke. Nah, kakak selanjutnya contohnya kayak gini. Gimana kita bisa melihat padi? Di mana kita bisa melihat padi di sawah. Di sawah. Di sawah. Betul. Kalau sawah di Jakarta ada nggak sih sawah? Tidak ada. Ada. Adanya di Jawa. Jawa Adanya di Tengah. Iya betul. Siapa Yang paling tahu? terlihat di kampung sama di desa dah. Iya betul. Kampung dan desa. Ganti sih bikin aku mah. Kalau siapa yang kalau Di peternakan juga. banget ke sawah? Aduh lagi nilai. Apakah Terakhir ngelihat sawah kapan? Pernah. Masih TK. Dulu pulang kampung. Sekarang udah enggak. Masih TK. Itu menangkap ikan. Oh iya, pas lagi kelas 2. Masih TK. Iya. Gimana suasana di persawahan? Panas, dingin, sejuk? Panas. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Iya, kalau siang panas. Tapi kayaknya sepanas-panasnya udara saat di sawah nggak sepanas di Jakarta ya? Ya betul. Kak Cynthia, kalau kita ke sawah bisa tahu karena ada banyak itu hewan yang buas gitu, kita bisa dimakan, makanya kita harus lari untuk selamatkan diri. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang padi. Siapa yang mau membaca teks tentang padi? Saya. Fanaya. Siapa ya? Tadi kakak mau tunjuk nih. Rafa Azam, coba Rafa Azam coba dibaca. Yang namanya Rafa Azam di Zoom boleh dibaca coba. Siapa Rafa? Nah itu dia Rafa Azam. Nah, coba dibaca.
Coba dibaca dulu Azam teks padinya. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan, sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius di tempat yang cocok untuk tanaman antara 0/1/1500 meter dan permukaan laut. Tanah yang baik agar padi dapat tumbuh dengan baik. Iya, terima kasih Azam. Tepuk tangan dulu untuk Azam yang sudah membacakan untuk kita semua. Ya. Coba kakak mau tanya, itu padi bagus tumbuh di suhu berapa? 23 derajat Celcius. Nah, coba sekarang ada yang tahu nggak suhu Jakarta sekarang berapa? Coba boleh di searching, ketik di Google suhu Jakarta atau cuaca Jakarta hari ini. Coba dicari di HP-nya. 29 Celcius. 29, iya. Kalau di kakak 28. Gimana yang lain? 28 derajat Celcius. 29 28. 29 derajat Celcius. 28. Iya, betul. Nah, kalau 28 derajat Celcius sama 23 derajat Celcius, lebih dingin yang mana? 28 atau 23? 23. 23. Iya, itu alasannya ya kenapa padi sulit tumbuh di Jakarta karena perbedaan suhu ya. Iya. Ya, kalau 28 panas ya, lebih panas ya daripada 23 ya. Panas. Iya, betul. Jadi itu alasan kenapa padi sulit tumbuh di Jakarta karena perbedaan Suhu. perbedaan cuaca, perbedaan iklim ya. Jadi kalau misalkan cuaca, iklim dan suhunya beda setiap daerah, maka tumbuhannya pun akan berbeda-beda ya. Ya. Jadi berpengaruh nggak suhu, cuaca, iklim sama tanaman? Pengaruh. Pengaruh, betul. Nah, sekarang kakak ada 2 teks nih, ada buah naga dan padi. Kalau padi sama teksnya kayak tadi, sekarang buah naga coba dibaca teksnya oleh Aku Fanaya. Saya Cila. Fanaya. siapa ya? Fanaya. Cila. Kanji, coba Kanji. Saya Kanji ya, coba Kanji dulu. naga. Saya tuh. Kanji? Siapa? Ya, siap. Naga dapat tumbuh dengan baik saat terhindar dari genangan air lantaran tanaman pada lahan dan yang membuat sinar matahari secara penuh tanpa pelindung. Memerlukan kondisi tanah subur dengan suhu sekitar 26 derajat sampai 36 derajat Celcius. Buah naga dengan daging putih atau Heloceros undatus. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. dapat tumbuh baik di ketinggian kurang 300 mdpl buah. Buah naga adalah tumbuhan merambat seperti kaktus dan biasa hidup dengan baik di lahan yang kering atau lahan yang kekurangan air.
Iya, betul. Terima kasih Kanzi sudah membacakan. Tepuk tangan dulu untuk Kanzi yang sudah membaca untuk kita semua. Ya, good job Kanzi. Nah, berapa suhunya Kanzi untuk buah naga agar bisa tumbuh? 26 sampai 36 derajat Celcius. Ya, 26 sampai 36 derajat Celcius. Kalau padi berapa tadi? 23 Celcius. Oke, ini teksnya sama ya. Yang padi teksnya sama. Sekarang ada tidak perbedaan antara buah naga dan padi berdasarkan teks berikut ini? Suhu. Lalu tempat lahannya, kalau padi memerlukan air yang banyak atau kering malah? Memerlukan tempat yang padi perlu tempat yang basah. Yang banyak air. Nah, kalau sedangkan buah naga, kalau Butuh tempat yang kering atau kekurangan air. Betul. Jadi tanaman masing-masing ada tempatnya ya. Iya. Ada yang kalau buah naga kalau ditumbuhkan di genangan air malah busuk ya. Iya. Nah, kalau padi di tempat kering malah bisa dipanen, kekurangan air. Ya, kenapa? Lagi nggak baca-baca. Ini atas nama siapa nih? Nggak kelihatan namanya di Zoom. Oh, mau baca lagi? Baca. Ya, coba boleh deh baca yang padi lagi. Siapa yang mau baca yang belum ya? Kita gantian ya. Yang minggu kemarin juga belum, juga belum. Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah. Kemarin gantian coba ya. Safira mau baca, Safira? Iya Kak, belum baca. Siapa namanya? Aku. Siapa namanya? Fanaya. Fanaya nanti. Fanaya. Baca sampai laut ya. Nanti Safira baca dari tanah sampai baik. Coba Fanaya dibaca sampai sini. Dari mana? Dari padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Baik, terima kasih Fanaya. Selanjutnya Safira. Saya. Ya. Tanah yang tumbuhan tanaman padi adalah tanah subur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Masya Allah, lancar sekali bacanya Safira. Terima kasih Fanaya dan Safira yang sudah membacakan. Nah, sekarang tugasnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan kedua teks berikut. Coba kita bahas dulu ya, sebelum akhirnya nanti kalian menuliskan jawaban dan pertanyaannya di buku tulis. Kesimpulannya apa nih dari kedua teks berikut? Perbedaannya Kesimpulannya perbedaan suhu dan pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca, ya. Dan tempatnya. Iya, dan tempat. Jadi kesimpulannya bahwa tanaman tumbuh berdasarkan cuaca, suhu, dan iklim, tempat yang berbeda-beda. Yes. Ya. Kalau perbedaannya tadi ada perbedaan tempat dan suhu. Ya. Ya, coba yang nomor 3, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di daerah yang kering, nggak ada air? Tidak bisa.
Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Kira-kira nanti Padi membutuhkan air. Padi sangat membutuhkan air. Iya, lalu sebaliknya, apakah tanaman buah naga bisa tumbuh dengan baik jika tempatnya berair? tidak bisa Nanti karena dicari ya. Alasannya nanti dicari ya. karena buah naga butuh tempat Yang yang udah busuk. kering. Iya, nanti yang nomor 4 sama nomor 5 dicari ya jawabannya. Jadi dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, ditulis pertanyaannya dan jawabannya di buku tulis berdasarkan teks padi dan buah naga. Tugasnya itu aja. Nanti difoto Oke. lalu upload ke Oke. Google Classroom ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, apakah tugasnya menyulitkan? Tidak. Kak, Ya. Ada yang ingin ditanyakan? ini Tidak ada. dijawabnya sendiri, nggak ada tulisan yang lain. Tulisannya berdasarkan dari sini ya. Nanti kakak share PPT-nya. Oh iya. Sip. Oke, dari sini. Ya, yang ditulis di buku tulis gak usah teksnya ya, tapi ininya pertanyaannya aja langsung pertanyaannya. Nomor 1 jawaban, pertanyaan, jawaban, kayak gitu ya. Ya. Oke. Sip. Oke, Oke, sekarang oke, oke. udah selesai pembelajarannya, udah mau jam Oke, 10 oke, juga. oke. Ya, gimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Senang. Aku belum. Coba kita udah belajar apa aja hari ini? Kasih dia. Ya, Hari ini. Belajar bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesianya belajar tentang apa tadi? Kata tanya. Kata tanya. Iya, betul. Kata tanya. Kata tanyanya ada berapa? 7. Ada 7. Ayo kita coba sebutkan. Ada 7 apa aja? Ada apa, siapa, Bagaimana, siapa, kapan, di di mana, kapan, bagaimana, mengapa, berapa. Betul. Iya, betul. Nah, kalau yang IPS tadi kita belajar apa? IPS belajar nanam padi dan buah naga. Padi dan buah naga. Ya, kalau yang IPS tadi kita belajar bahwa kalau beda kondisi, beda cuaca, tanamannya beda ya. Iya. Jadi sesuai apa? Sesuai kriteria wilayahnya masing-masing pemanfaatannya. Oke. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita Jawabannya aja. sama pertanyaannya ya. Pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis. Yang tadi juga tugas 1. Yang ini iya juga. Dibikin tabel aja kayak gini. Ya, Langsung tabel. ya langsung tabel. Tapi aku nggak punya tabel segitu. Cuma pakai penggaris aja. Penggaris mulu. Iya, kalau nggak bikin tabelnya, dibuat ya tabelnya ya. Agak sesuai biar rapi. Gimana? Bikin ya. Kenapa nggak dibikin? Cynthia. Belajar rapi. Ya. Jadi kalau Yang ngumpulin itu nggak apa-apa kan, Pak? nilainya itu. Kak, saya boleh nanya, Kak? Boleh keluar, Kak? Ntar dulu ya. Ini ada yang mau bertanya dulu nih. Kenapa Kenesia? Maaf tadi nggak kedengeran. Itu, Kak, aku Felika. Oh, Felika. Iya, kenapa Felika? Aku kan lagi ke rumah sakit ya, Kak. Nanti Ah. kalau ngumpulin tugasnya telat gak apa-apa kan, Kak? Iya, nggak apa-apa. Nanti dikerjakan aja dulu ya, dicicil. Fotonya nanti baru diupload ke Google Classroom. Minta bantuan ibunya ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Yang ada kendala seperti HP-nya dipakai orang tua, dipakai kakak, nggak apa-apa. Kabarin aja ke kakak ya. Oke. Kalau nggak ada, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada, terima kasih anak-anak 4B yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Kakak minta maaf ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan hari ini, ada kata-kata yang kurang nggak enak di hati selama mengajar hari ini. Kakak nggak tahu nih hari ini mungkin terakhir di 4B. Semoga kita bisa ketemu ya nanti saat sudah selesai pandemi gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa penutup? Tugasnya di mana, Kak? Ya, Nurifa boleh. Kawan-kawan kita berdoa bersama menurut agamanya masing-masing. Adriina insyaallah fi lalazina amanu. Amin. Wasolihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah alamin. Yuk, kita foto lagi ya. Aku mau screenshot dulu nih. Ayo ditunjukkan. Sini ya, Yuk kita foto dulu. Kalau tabelnya udah dibikin nanti nilainya dikurangin atau? Iya, pakai tabel karena kita belajar rapi juga ya menggunakan tabel. Yuk. Tapi kalau nggak muat gimana? Boleh dibaliknya, bebas. Halaman selanjutnya. Boleh dibaliknya rupanya. Iya. Ayo kita foto dulu, boleh gaya bebas ya. Saat yang bawa kucing juga boleh bawa kucing. Tuh kayak Lucky kayak gini. Saya bebas. Satu. Kucingku lagi keluar. Oh ya, nggak usah apa-apa. Nanti keinjek laptopnya ya atau HP-nya kalau ada kucing. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian dari kakak. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga sehat-sehat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ada tambahan tugas Pak Ari. Salam kakak. Salam. Dimas jangan keluar Dimas. Cek ya Google Terima Classroom-nya. kasih. Terima kasih Pak Sugini. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Terima kasih kelas 4.